hasil radiologi pasien Bapak Jarot. Oke, makasih Sister. Ya, makasih dok. Ini, sepertinya ada benjolan atau benda sebesar telur di dalam tubuh pasien. Enggak dokter. Bagaimana mungkin di tubuh bapak saya ada telur sebesar ini? Ini nggak mungkin. Rupanya itu kekuatan jahat yang aku rasakan. Aku harus mengeluarkannya. Alhamdulillah, aku bisa tarik benda ini. Kita harus melakukan tindakan operasi. Jika tidak, kami tidak bisa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup pasien. Kira-kira biayanya berapa dok? Perkiraan sekitar 20 jutaan. Hah? 20 juta? Dari mana aku dapetin uang sebanyak itu? Gimana Bu? Sanggup? Ya dokter. Jika itu satu-satunya jalan, yang penting bapak saya sembuh, saya sanggup. Apapun akan saya lakukan. Kalau begitu, silakan Ibu berkonsultasi pada bagian administrasi. Karena ada beberapa surat yang harus Ibu tanda tangan. Iya dok. Terima kasih. Sama-sama. Silakan tunggu di luar. Iya dok. Mari. Ya Allah, lindungi bapak. Sembuhkanlah penyakit bapak. Kami benar-benar pasrah diri kepadamu ya Allah. Kamu yang sabar ya Mila. Yang kuat. Berdoa sesama Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa sama bapak kamu. Amin. Gimana dokter keadaan bapak saya? Ini benar-benar di luar nalar tim medis. Pada saat ronsen ulang sebelum tindakan operasi, benda bulat berbentuk telur itu sudah tidak ada lagi dalam tubuh Pak Jarot. Jadi tim dokter pun memutuskan untuk tidak melakukan pembedahan. Terima kasih. Saya permisi. Kenapa benda ini nggak mau diam? Aku mesti membuangnya. Mila, aku keluar dulu ya. Iya Nadine. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kembalilah kepada orang yang mengirimmu. Kenapa telurnya balik ke tanganku? Wah, gawat. Dukun ini kayaknya mati. Aku harus cepat pergi dari sini. Daripada nanti aku dapat masalah.
cari dukun yang lebih sakti lagi. Iya sayang, tadi kan aku udah ke rumahnya Mas Nanang. Tapi ya itu, dia belum mau tanda tangan buat surat cerainya. Tapi tenang aja sayang, pokoknya kita pasti akan segera menikah. Kamu sekarang nanti tinggal datang aja ke rumahnya Mas Nanang. Terus kamu kasih duit sama dia. Beres kan? Iya dong sayang. Oke sayang, love you. Mwah. Loh, kok handphonenya hilang sih? Kemana ya handphone aku? Au! Au! Darah. Tadi aku ada kuntilanak Mas di sini Mas. Tadi muncul di situ. Tadi muncul di sini Mas. Aku takut Mas. Kuntilanak? Iya. Gimana? Di sini Mas tadi. Gak ada apa-apa, Lis. Udah, kamu tuh cuma ngayal doang. Udah, kamu gak usah takut ya, kan ada aku di sini. Mas, kok kamu dorong aku Mas? Karena kamu memang pantas mati untuk dijadiin tumbal, Lis. Jadi selama ini Mas banyak duit gara-gara Mas ngasih tumbal buat pesugihan. Aku dapat duit dari mana? Itu bukan urusan kamu. Selamat tinggal mantan istriku. Mas, jangan tinggalin aku Mas. Mas, jangan tinggalin aku Mas. Yes, sekarang tumbalnya sudah aku serahkan. Berarti nanti duitku makin banyak. Dukun sakti, Bah Kuntet Mangku Panci. Wah, kebetulan ini yang aku cari. Namanya umur orang mau kata apa sih? Iya, tapi kagak nyangka aja. Kasian si Lilis tuh meninggal bisa secepat ini. Iya ya. Ya umur kan ada yang punya, mau kata apa? Bang Ben. Dan lihat. Ya Pak Ustadz. Itu tiker yang di masjid buat bungkus jenazah di mana? Oh iya Pak Ustadz. Kemarin yang biasanya itu dibawa sama Nanang. Oh mana? Ya, bagaimana sih lu tiker begituan dibawa Nanang ya kagak-kagak aja. Iya Be, kemarin tuh katanya mau dicuci tuh tiker. Oh. Maaf Ustadz, ini tikernya kemarin habis saya cuciin. Oh, Nang, lu yang sabar ya. Kematian mantan istri lu itu emang udah takdirnya. Jadi lu ikhlasin, ya? Iya, Nyak. Ayah sedih banget, Nyak. Padahal baru aja Ayah mau bangkit lagi. Mau buka toko. Mau hidup bahagia sama Lilis. Ada kejadian kayak gini. Padahal itu cinta banget, Nyak, sama Lilis. Nang, sabar aja. Kalau cinta mau boleh aja. Cuma namanya mantan istri lu udah meninggal, kudu ikhlas lu istighfar. Iya. Kalau tetap nangis kayak begini, ya jalannya ntar kagak lapang bagaimana. Udah biarin, lepasin. Kasian juga ya, ditangisin mah ya. Iya, ikhlasin aja Nang. Oh, Iya. ya udah. Udah nih, tikernya udah ada. Ayo dah, Ayo dah. ayo dah. Yuk. Dibawa. Iya dah. Dah, jangan nangis aja ngapa? Iya.
Wah, ilaha illallah, apa lagi sih? Lilis. Lilis. Apaan sih kamu nanti? Lilis. Lilis, kenapa kamu ninggalin aku, Lis? Apaan? Itu cowok yang pakai dasi, yang bajunya hitam. Iya tahu kenapa emang? Itu cowok barunya si Lilis. Tahu gak? Dia tuh rencana ya, pengen cepet-cepet cerai sama si Nanang, lakinya. Habis dia cerai, dia langsung minta kawin tuh sama cowok barunya tuh. Tahu gak di rumah? Di rumah kayak begini nih. Iya. Yang beli siapa? Yang beli siapa? Iya. Tahu kagak? Agak. Tuh cowok kaya. Banget. Kayak lu dengerin gua. Ini orang lagi meninggal, lagi sedih, lu mah ngerumpi di mana-mana bagaimana sih lu ngomong? Harga. Assalamualaikum. Oh, jadi ini cowoknya Lilis yang katanya kayak raya itu. Yang ngerusak rumah tangga gue. Pelan-pelan ikatnya. Lilis istriku. Kematian kamu gak akan sia-sia. Karena kamu itu akan membuat aku kaya raya. Walah, Jul, Inyong yakin duit kemarin itu duit hasil pesugihan, Jul? Ya terus kita kesini mau cari pesugihan juga maksud lo gitu? Walah telan tolong temen sih kowe. Ya kagak, kita itu harus membasmi segala jenis pesugihan sampai ke akar-akarnya, kayak gue. Gue tahu toh. Wow, ada duit sekepok tuh. Mana Jul? Mana? Walah telan, ledekinya lu. Makanya lo denger duit segepok aja mata lo biru. Katanya mau basmi masalah pesugihan. Kelu nih antolong-antolong masalah duit ban lain, Jul. Lain dari mana? Lain dari Hongkong maksud lo, ah? Aduh, ngapain sih mereka di sini? Kalau mereka masih di sini, gimana gua bisa melakukan pesugihan? Jangan bercanda deh. Siapa yang bercanda? Dibilang aja bercanda, masih colak-colek aja lu. Panjul, siapa yang colek lo? Enak aja gue dari tadi nyenter-nyenter begini. Lu nih bilangin colek-colek aja. Tok. Waduh, jangan-jangan. Jangan-jangan. Cewek cantik ya. Neng. Abang. Neng. Iya, ada apa sih, Neng? Abang anterin Neng pulang dong. Malah telat. Antar pulang. Mau banget apa sih lu? Tenang aja, ada Om Acil di sini ya. Pokoknya diantar dah. Ayo. Enak aja, sama Nyong aja. Enak aja sama gua aja. Nyong aja. Gak mau sama gua aja. Lu nih ngapain sih lu? Apa sih sama gua aja? Sama Nyong aja ya. Sama gua aja, Neng. Enak aja sama gua aja, Neng. Boleh telat, Jul. Tangannya si Neng kok jadi gosong kayak kie? Iya. Aduh, jangan-jangan Tadi padahal kan cantik banget. kok tangan Neng? hitam sih, Neng? Kok tangannya? Sekarang udah tenang.
Ayo, sekarang kita udah sampai di rumah. Panca, ayo masuk. Sebentar kak, aku mau ngobrol sama Bang Farul dulu. Mau ngomongin masalah lomba. Iya udah. Bang Farul. Ya. Bang Farul udah menemukan air mata cinta sejati belum bang? Belum. Berarti kalau Bang Farul belum menemukan air mata cinta sejati, artinya Bang Farul akan meninggal. Iya, Cak. Mereka ngomongin apa sih? Kayaknya serius banget. Kalau ntar aku meninggal, aku nitip Nadine ke kamu ya, Cak. Iya bang, Panca akan jagain Kak Nadine. Jagain aku? Emang aku kenapa? Oh, enggak. Maksudnya, aku nitip kamu ke Panca itu kan karena kamu orangnya emosian, temperamen, suka... Jadi gara-gara jadi aku titipin kamu ke Panca. Cak, aku permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ih, apa sih? Emangnya Panca tadi Farul ngomong apa sama Panca? Aku udah janji kak, gak boleh ngomong apa-apa. Janjikan amanat. Bikin penasaran aja. Emangnya ada apa sih? Sekarang. Aku kangen mau bobok sama kamu, sayang. Iya, sama. Aku juga kangen kamu. Udah menjelang pagi. Untung aja belum ada yang lewat. Gua harus buru-buru. Gue sekarang makin kaya raya, Lis. Ini semua berkat lo mati. Dengan duit ini, gue bakalan cari cewek materi kayak kamu, Lis. Buat gue kawinin. Kamu gak ngiri kan? Gue bisa kawin lagi. Dengan lu. Udah mau nikah sama orang kaya, malah mati. Gila. Kaya. Tunggu kak. Ada apa Panca? Kenapa kamu berhenti? Ada arwah yang minta bantuan kak. Astagfirullahaladzim. Kang Nanang, ngapain Kang Nanang ngitung duit di dekat kuburan? Ini gua. Kak Nadine, dia melakukan pesugihan tukar mayit. Dia tidur di kuburan buat gandain duit. Anak kecil, jangan sok tau lu ya. Itu namanya fitnah. Kamu yang sudah menumbalin Polilis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Kang, bertobat Kang. Allah itu maha pemaaf. Ini pan masih belum terlambat. Jangan melakukan itu Kang. Diem lu. Anak kecil aja lu dengerin.
Percaya sama anak kecil. Minggir! Jangan halain gua! Serahkan tikar mayat itu. Lepasin gak? Lepasin! Cepat bantu aku. Habisin dia. Jadikan dia tumbal. Aku harus waspada. Terpaksa aku harus berubah jadi ratu siluman untuk bisa melawannya. Mampus. Kak, mana orangnya kak? Dia berhasil kabur. Kita harus mencarinya agar gak ada lagi yang menjadi korban. Ayo. Kak. Kenapa kamu tumbalin aku? Apa salah aku? Duit gua! Duit lagi, duit lagi. Bisa nggak? Bisa ya, Pak? Jadi apa? Kagak bisa. Mana duit tuh? Kagak mau duit? Ini duit pesugihan, Duit pesugihan dari mana? Gua. Woi, bayangin nggak? Itu duit gua. Bang Nanang melakukan pesugihan. Pesugihan? Iya bener, namanya uang pesugihan kan uang haram jadinya. Gua kata duit beneran, lu parah lu. Celaka. Kalau kayak gini, bisa-bisa gua dikeroyok warga. Mendingan gua kabur. Assalamualaikum. Nang. Menunukun. Mana? Nang. Kayaknya kagak ada dah. Dia kagak ada di rumah. Kayaknya kagak lari kemari. Si Nanangnya. Decret, Cang. Kayaknya dia ngumpet, Cang. Atau enggak dia kabur dari rumahnya. Karena ketahuan dia pesugihan. Sekarang gua jadi gak punya apa-apa. Selain tikar mayat ini. Jadi pergi mana be? Apa ya kita tungguin aja? Udah, gedor aja yuk. Saya main gedar-gedor aja. Kalau ada orangnya di dalam, kita teriak begini, gue udah kedengeran. Bagaimana sih? Sekarang begini aja dah. Lu berdua tunggu di mari. Kalau dia datang langsung tangkap dah. Bener ya? Ayo, aja. Beneran ya, guys. Ayo. Ayo. Ada lagi bocah si Nanong nih bikin repot orang aja. Awas nanti kalau ketangkep. Wah, tak kecek-kecek. Gaya lu selangit. Tok, emang lu berani? Kalau peliharaannya kuntilanak itu datang kemari gimana lu? Wah? Walah, siapa yang nggak takut tuh? Ya nggak berani lah. Ya elah gaya lu mah. Berani aja lu. Ini semua gara-gara Nadine sama Panca. Gara-gara mereka semua urusan gua berantakan. Dan gara-gara mereka juga, gue jadi nggak bisa pulang ke rumah. Apalagi yang terakhir tuh duit gua hilang semua. Sekarang gua nggak punya apa-apa selain dari tikar mayat busuk ini. Ya, setidaknya masih berguna buat gua tidur lah.
Kenapa nih? Lepasin. Kenapa kamu lepasin? Tikar ini. Biti kebalik kala campur leirang. Nyanyi aja terus, nyanyi terus, nyanyi. Bawang aku senang. Ih, main gaplok aja lu. Lu kagak tahu apa gue lagi mikir? Tuh, kalau Encang tahu tuh rumah Nanang kita tinggalin, dia bakal marah sama kita. Ya tapi tangannya jangan celutak. Potong baru tahu lu. Tenang aja kul dowen. Kaget bakalan lagian boring nyong lu gina ngarah terus. Barang boring, apaan sih lu? Mas, kamu sudah gagal memberikan tumbal Nadine. Sekarang kamu yang akan menjadi tumbal tikar mayat ini. Tidak, jangan lepas. Jangan. Dia main beginian. Bener lu ya, Apa? hansip sambar beledek, lu kagak tahu ada. Tadi gua ngomong apa sama lu berdua, ah? Gua bilang lu diem di rumahnya Nanang. Kalau dia datang baru lu kelmes dah. Enak aja lu kelayapan di mari lu berdua lu. Bukan mainnya, tadi ada yang minta tolong dia. That's right, my brother. Waduh, bapaknya bapak emang mamakai kok. Galak temen sih, lagiannya boring nungguin. Dari tadi siang, kagak kelihatan tuh batang hidungnya si Nanang. Yakin supaya Jul? Iya, that's right-nya. Lagian juga, ngapain sih kita jaga rumah Nanang terus? Habis itu kagak ada gajinya lagi. Iya, lah kita kan digaji sama warga buat lingkungan ya Jul ya. Alasan aja lo. Panjang lebar aja lu. Itu kayak suara Bang Nanang, Kak. Sepertinya iya. Ayo kita ke sana. Ya, Kak. Tolong ini. Iya, udah ya, buruan. Lu nih dari tadi juga. Astagfirullahaladzim. Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la shifa shifa ghadi wasaqama. Allahumma la shifa shifa ghadi wasaqama. Allahumma la shifa shifa ghadi wasaqama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matanya. Iya. Ngeri ya, si Nanang meninggal. Jadi korban pesugihan, tikar mayatnya sendiri. Ini semua akibat persugihan yang menyekutukan Allah. Itu dosa besar. Siapapun orang yang berani melawan Allah akan sengsara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan setan. Amin. Yaudah, kita bawa aja ke rumahnya. Ayo udah. Din, lu jagain Panca. Nadine, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Silakan duduk. Ya, Mbah. Jadi Mbah, saya datang ke sini itu mau pasang 1000 susuk. Dan saya juga mau minta bantuan si Mbah ini. Biar bikin si Mila itu suaranya biar jelek. Mukanya jadi hancur. Biar saya nanti yang jadi idola. Gitu Mbah.
Nah, ini foto si Mila, Mbah. Sayang kalau wanita cantik ini dirusak wajahnya. Lebih baik aku pelet saja dia. Untuk aku jadikan istri ke-9. Baiklah, baik. Saya akan turuti kemauanmu. Tapi ada maharnya. Maharnya? Apa itu, Mbah? 2 ekor kerbau. 2 ekor kerbau. Atau mau gampang, kasih duit ke Mbah. Nanti Mbah yang nyari, yang nyiapin kerbaunya, yang beliin gitu. Ini uangnya, Mbah. Udah saya siapkan. Nadine, sebenarnya aku masih bingung deh sama kejadian semalam. Bapak yang seharusnya operasi, tiba-tiba kok bisa sembuh ya? Gak usah bingung. Semua pasti atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun pasti akan terjadi. Oh ya, kamu tahu nggak kalau Caroline akan show keliling Jawa Tengah, termasuk di kabupaten kita? Hah? Beneran? Caroline mau show di sini? Beneran kamu? Soalnya aku tahunya itu dari media massa sama infotainment. Yeay, aku harus banget nonton Caroline. Karena aku ngefans banget sama dia. Selama ini kan cuma nonton di TV sama tabloid aja. Mila, kita juga ingin nonton live show Caroline nih. Oh ya udah kalau gitu kalian kumpulin orang-orang yang mau nonton, sedangkan aku biar cari kendaraannya. Oke. Oke. Setuju ya? Setuju. Iya udah kalau gitu. Ya. Makasih ya. Oke. Caroline. Yaudah yuk jalan. Ayo Mila. Dia pasti dapat instruksi dari dukunnya untuk ngerjain ke kamu, Mila. Sherly, kamu itu jangan mau dibodoh-bodohin sama dukun itu. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Kamu tahu nggak? Nanti kamu bakal jatuh ke dosa yang sirik. Ya aku sih nggak apa-apa rumah aku kamu taburin garam. Artinya rumah aku jauh tuh dari binatang yang berpisah. Ular, kalajengking. Kita lihat aja seminggu lagi apa yang akan terjadi. Kamu akan ada di bawah ketiak aku. Aku yakin bisa nyaingin kamu. Aku yakin si Mila Kembang Pantura akan menjadi istriku berikutnya. berikutnya. Yaudah, awas kamu. Sesuai perintah Bos Jarum. Dan kita harus cari tahu siapa Mila sebenarnya. Ya benar. Aku merasakan aura jahat di sekitar sini. Aku harus waspada. Hai Bu Ida. Dengar-dengar nih katanya lagi butuh uang nih buat pendaftaran sekolah anaknya. Nih Bu, saya bantu ya Bu. Bunganya kecil loh, cuma 5% per hari. Kecil kan? 5% kok kecil? Dasar rentenir, suka ngisep darah orang. Dasar lu, udah miskin belagu lagi. Gawat, Susi. Si Ria no. Ria, bayar utang lu. Mau kabur kemana lu?
mau lari kemana lu? Mau lari kemana? Bayar utang. Bayar utang cepet. Belum ada, Bu. Sini anakmu aku sita. Jangan, Bu. Anakmu sini. Jangan, Sini. Bu. Bayar utangmu cepet. Kalau enggak, anakmu aku sita. Kalau utangmu enggak bayar, aku jual. Jangan, Bu. Mau dibawa anak saya. Makanya bayar utang kamu cepetan. Belum ada, Bu. Jangan dibawa kemana-mana. Sana, saya, Bu. Sana, pegang. Bayar dulu utang kamu, baru anak kamu boleh kamu ambil. Masya Allah, lu tuh manusia apa bukan sih? Keterlaluan banget sih, lu gak punya hati ya? Masa nih anak disandra begitu buat bayar utang, gila kali lu ya? Siapa lu? Ikut campur? Cara yang lain bisa kan? Bayar gak utang? Gua jatuh nih. Gua jatuh ya. Iya, gimana? Kamu jaga gue sini. Bayar sini, bayar. Bu. Gua jatuh nih. Sini. Udah, diam. Berisik banget lu. Udah sekarang gua kasih pinjam dah duit gua nih. Gua kasih pinjam duit gua nih. Ada 125. Ya udah. Nih, bayar deh. Balikin ke anaknya. Kasih duitnya dah. Ini nggak cukup. Ini mah cuma bunga buat ini hari doang. Utangnya masih 700.000 lagi, tahu nggak? 700.000. Balikin kakak. Itu udah bayar. Berapa sih utangnya? 700.000. Iya, Bu, nanti saya bayar. Ikut campur jurusan gue. Ada orang model begitu ya? Aneh loh. Suwe. Ya, emangnya lu utang berapa sih? Sampai begitu banget tuh orang. Utang berapa lu? Cuma 200-nya. Buat bekal beli susu anak. Tadi dibilang 700. 200.000? Bisa jadi 700.000? Wah, keterlaluan bener tuh bocah ya. Bocah mama tuh. Itu dia tuh bahayanya riba. Yang namanya riba itu dosa. Yang kebagian juga bukan cuma yang dia yang lipat gandain uang, tapi kita yang bayar juga kebagian dosanya. Makanya kalian jangan pernah tuh terlibat sama rentenir. Iya, Pak Ustadz. Dosa saya tadi bayarin. Dosa lu. Agak gak bantu itu mah, nggak bayarin. Pan lagi tayang tuh di TV. Ada si Panca itu. Dia lagi lomba hafiz Quran. Bujuk buset, Tat. Tinggalan lagi. Pak, yaudah nonton, Tat. Ya udah, lu jaga deh ya, bye-bye ini ya. Lu cari deh, biar bayar tuh ya. Gua pulang dulu ya. Iya. Nonton si Panca. Doain ya, biar Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum. Makasih ya, Nya. Iya. Sial banget sih aku satu hari ini. Masa satu orang pun gak ada yang mau pinjam duit ke aku? Kalau begini terus, di mana aku dapat duit banyak? Aduh, apes banget sih. Masa seharian muter-muter cuma dapat duit segini doang? Aduh. Udah, simpen aja. Kesel aku. Lah, siapa yang nyuri uang dan perhiasan aku ya? Yang tahu nomor kombinasi berangkasnya? Kan cuma aku doang. Susi, sayang. Pasti dia nih. Tunggu lu ya. Pasti lu tuh ya. Awas lu ya. Susi. Sayang, aku perlu uang, sayang. Please. Pasti kamu kan yang nyolong duit sama perhiasan di berangkas aku, iya kan? Kamu kasih aku 10 juta, aku kembaliin 20 juta. Jadi kamu nggak perlu ngeribain duit sama orang-orang. Pergi kamu, pergi. Dasar suami nggak tahu dia untung, bukannya ngasih uang sama istri, malah nyolongin duit istri mulu buat main judi dan mabuk-mabukan. Dasar kamu, pergi sana, pergi sana. Kasar kamu. Pantas nggak ada lagi yang mau pinjam duit sama kamu. Kamu itu ratu tega. Sama Ingat suami ya. sendiri aja tega. Diam. Ingat ya, kamu harus balikin duit dan perhiasan yang kamu colong dari aku. Pergi kamu, pergi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu'a wal laili idza saja wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Fa'auha ila 'abdi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sadaqallahul azim. Emang bener ya Bang ya, Allah tuh bener-bener maha adil. Panca kagak bisa ngeliat, tapi dia pinter banget ngapalin Al-Quran. Iya. Bang, suaranya entu loh. Ayah tuh kagak pernah denger suara yang kayak gini nih, merdu banget. Terus bikin ayah tuh langsung merinding gitu Bang. Ya Allah, Panca. Kita mah doain aja, mudah-mudahan apa yang Panca inginin tuh pelaksana. Udah gitu mudah-mudahan juga bapaknya nonton TV jadi dia tahu ada di mana si Panca. Nah kan bisa ketemu, bisa kumpul lagi, begitu. Berarti si Panca ntar balik sama bapaknya dong, terus udah gak sama kita lagi dong Bang. Ya bukannya begitu, kita juga namanya orang tua angkat dia, kudunya ngerti kagak boleh egois. Kalau dia seneng kita juga kudu seneng, begitu dong. Jangan mau dia sedih kita seneng dia sedih. Bukannya gitu, berarti kan dia gak sama kita lagi. Dia ya udah. Jangan nangis. Udah doain aja deh biar sehat semuanya dah. Dan peserta yang lolos ke babak final Lomba Hafiz Quran Cilik tahun 2017 adalah Alia Gauza, Rio Febrian, Muhammad Haikal. Iya, kok Panca gak dipanggil ya? Apa dia gak masuk grand final? Kamu jangan ngomong kayak gitu, kamu tenang aja. Aku yakin Panca pasti masuk final. Dan satu peserta lagi yang mendapatkan banyak perhatian dari pemirsa adalah dia adalah Muhammad Panca Abdul Rahman. Gua kata juga apa Panca? Alhamdulillah. Oh, benar. Gak salah gua kata. Anak gua dilawan. Iya Bang. Apa?
Ayah udah lama nih kagak ngerasain ayah dipeluk kayak begini. Ah, lu mah tiap-tiap gua peluk, lu kata gua ketek, tiap-tiap gua deketin, lu katain tua. Gimana sih gua jadi kagak enak hati? Iya. Iya. Mau ketek. Bah. Itu baru gua kata begitu juga. Alah, biar gini juga laki lo. Alah. Iya, udah. Masya Allah. Andai aja aku bisa meluapkan kegembiraan ini dengan memeluk Nadine. Tapi ntar malah dibilang modus. Andai saja kamu cinta sejati aku, Nadine, maka air mata itu akan membuat aku tetap hidup. Sayangnya, kamu menangis bukan untuk aku. Dan sayangnya lagi, bandul yang menampung air mata itu sudah tidak ada lagi. Aku jadi gak bisa tahu lagi gimana aku bisa mendapatkan air mata cinta sejati itu. Ibu ini sudah kaya. Mau kaya apa lagi, Bu? Di atasnya langit masih ada langit, Mbah. Saya mau saya ini sekaya konglomerat. Lagian usaha saya udah mau bangkrut, Mbah. Gak ada lagi yang mau pinjam uang ke saya. Baik. Maksud Mbah nyuruh saya pakai batu akik itu. Batu akik ini bukan batu akik sembarangan. Di dalamnya ada gadis berbaju merah. Dia akan membantu melancarkan usahamu. Mana dia simpen? Di mana lagi tuh, Mas? Aduh, gue butuh banget lagi duitnya. Bapak nyari apa? Bel, lo simpen di mana tuh kalung? Gue butuh duit. Cepat kasih gue. Enggak, Pak. Bapak nggak boleh jual kalung itu. Itu cuma satu-satunya peninggalan ibu. Mila. Gue heran sama lo. Ngapain sih lo masih nyimpen barang dari pemberian orang yang udah jelas-jelas mencampakkan kita semua? Ngapain? Kan lo udah tahu, Mila, dia pergi sama pengusaha edan itu. Masih lo simpen. Udah, cepetan kasih gue. Kalungnya nggak ada di sini, Pak. Terus? Kalungnya udah Mila gadein buat pengobatan Bapak. Sial! Lo kenapa nggak bilang sih? Bikin masalah aja. Gak apa-apa ya. Pokoknya itu kalung harus ketemu. Kemarin harusnya punya uang banyak gue. Ini mah. Jarot? Lu Jarot? Jarot nih! Waduh, lu kok di sini lo? Lo kok di sini? Gue memang di sini lo. Ngapain lo? Ya biasalah, kayak nggak tahu aja. Gue kan begini. Makin jadi lo. Salut gue sama lo. Gimana bisnis kapal lo? Masih ukat harimau. Loh, sebentar. Ini pasti ada sesuatu. Ini kenapa kaki lo begini? Hilang ganteng lo. Panjang ceritanya lo. Terus gimana kabar keluarga lo? Ya anak gue 2. Tapi itulah, bini gue kabur lo. Loh, waduh, malang nasib kamu. Mangga itu gue jadi begini. Ya, gitulah. Yang pertama gue cewek, Mila. Sekarang tuh jadi penyanyi dangdut. Siapa? Mila. Dulu waktu ketemu lu tuh SMP. Nah sekarang tuh udah jadi penyanyi dangdut di kampung-kampung.
Di sini paling terkenal dia. Mila Kembang Pantura itu? Iya. Mila, kamu memang cantik, Mila. Milaku, pujaanku. Katanya aku harus mandi kembang 7 rupa baru bisa manggil si Merah. Sekarang giliran kamu yang aku mandikan. Beneran ada si Merah. Kamu si gadis merah yang mau nolong aku biar orang-orang mau minjam uang ke aku. Panca, nggak seneng banget, bangga banget sama lu. Lu tuh hebat banget ya. Ya. Iya, Babe juga bangga luar biasa. Lu emang bener-bener anak ajaib lu ya. Anak ajaib. Iya. Ya, Babe. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya, Nyak, Panca janji. Uang hasil lomba ini mau disumbangin sebagian. Dan sisanya buat cari Bapak. Allahu Akbar. Subhanallah. Emang bener-bener lu luar biasa ya, Tong ya. Babe amanya doain lu cepet-cepet ketemu dah sama Babe lu, ya. Amin. Amin. Kalau gitu semuanya saya permisi pulang dulu. Iya deh, yuk. Jangan pulang dulu. Ngobrol-ngobrol dulu aja, ya. Ini Nya mau ganti baju si Panca. Panca, ayo ganti baju yuk. Pasti lu udah mau keringet banget kan? Ayo. Sini. Yuk. Adik. Awas. Semoga mimpi indah ya. Maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Menurut aku ini mimpi indah banget karena seharian kita sama sekali nggak berantem kan. Kalau gitu saya sekarang beneran pamit pulang ya. Udah malam gak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya juga sih. Seharian gak berantem sama Fahrul, rasanya memang beda. Berasa indah.
Boleh aku ke rumah kamu? Boleh. Hebat kamu ya. Sadaqallahul azim. Panca, 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 panca. Panca,